Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami, para pencari hikmah. Hari ini, kita akan membuka lembaran pertama dari kisah paling fundamental dalam sejarah keberadaan kita, kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, sekaligus Nabi pertama. Kita akan membedah bab 1, penciptaan dan penghormatan malaikat, sebuah momen di mana langit dan bumi menjadi saksi atas lahirnya suatu ciptaan yang unik. Penjelasan ini bersumber utama dari Kalamullah, Al-Quran, dan rinciannya dalam kitab ulama terkemuka, Tafsir Ibnu Katsir. Mari kita mulai. Kisah ini bermula jauh sebelum dunia ini mengenal tangisan atau tawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Agung, berfirman kepada para malaikatnya, tentang sebuah keputusan luar biasa yang dicatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah bermakna wakil atau pemimpin yang akan memakmurkan dan menegakkan hukum Allah di dunia. Para malaikat, yang tugasnya adalah selalu bertasbih, merasa terheran-heran. Mereka tahu bahwa di bumi, telah ada makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Mereka pun mengajukan pertanyaan, bukan sebagai bentuk protes, melainkan untuk mencari hikmah, seperti yang terekam dalam kelanjutan ayat tersebut. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Para malaikat merasa, kamilah yang lebih layak, karena kami suci dari dosa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dialog agung ini dengan menegaskan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Menurut Imam Ibnu Katsir, jawaban ini menegaskan bahwa rencana ilahi memiliki tujuan yang lebih besar, di mana Adam dan keturunannya akan memiliki potensi, tanggung jawab, dan derajat spiritual yang tidak dimiliki oleh malaikat. Mereka akan menjadi pemegang amanah yang unik. Tibalah pada fase krusial, perwujudan fisik Adam. Bahan dasar penciptaan manusia, berbeda dari malaikat yang diciptakan dari cahaya dan iblis dari api, adalah tanah atau debu. Al-Quran Surah As-Sajdah, ayat 7 menyebutkan, yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dalam ayat lain, prosesnya dijelaskan melalui beberapa tahapan detail yang menakjubkan. Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 26 menjelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, salt dari lumpur hitam yang diberi bentuk hamaim masnun. Tafsir Ibnu Katsir merinci bahwa tanah itu diambil dari seluruh permukaan bumi, putih, hitam, merah, liat, dan padat, menjelaskan mengapa keturunan Adam memiliki warna kulit dan watak yang beragam. Prosesnya adalah, turap debu tanah dicampur air menjadi tin tanah liat. Didiamkan hingga menjadi hamain masnun, lumpur hitam yang berubah, yaitu lumpur yang baunya menyengat. Lumpur ini kemudian dibentuk taswiyah, menjadi sesosok tubuh manusia yang sempurna. Akhirnya, bentuk yang kering itu disebut salsal kalfahar, tanah kering seperti tembikar keramik yang jika diketuk akan berbunyi. Setelah bentuknya sempurna, tibalah momen kemuliaan yang dicatat dalam Al-Quran Surah Sad, ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutubkan kepadanya rohku, maka hendaklah kalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Saat ruh-roh ditiupkan oleh Allah, patung tanah liat itu berubah menjadi makhluk hidup yang memiliki kesadaran, akal, dan hati. Inilah keistimewaan Adam. Setelah penciptaan fisik, Allah menganugerahkan keutamaan terbesar bagi Adam, yang menjadi bukti nyata mengapa ia layak menjadi khalifah, karunia ilmu. Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda, konsep, dan hakikat yang tidak diketahui oleh malaikat. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 31 dengan jelas menyatakan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kalian memang orang-orang yang benar. Para malaikat seketika tidak mampu menjawab tantangan tersebut. Ilmu yang diajarkan kepada Adam adalah sebuah kode rahasia alam semesta yang menjadi kunci untuk memimpin dan memanfaatkan sumber daya bumi. Mereka pun mengakui keterbatasan ilmu mereka, seperti yang terekam dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 32.
Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian, Allah meminta Adam untuk menunaikan tugasnya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 33. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ilmu inilah, menurut Ibnu Katsir, yang memisahkan Adam dari ciptaan lain, dan membenarkan statusnya sebagai khalifah. Setelah Allah memperlihatkan keunggulan Adam melalui ilmu, tibalah ujian kepatuhan yang akan memisahkan ketaatan total dari kesombongan abadi. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, sujud at-tahiyah, kepada Adam, bukan sujud peribadatan. Perintah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Semua malaikat bersujud patuh. Namun, ada satu makhluk yang dulunya rajin beribadah dan berada di antara mereka, yaitu iblis, sebenarnya dari golongan jin, sebagaimana riwayat Al-Quran Surah Al-Kahf, ayat 50. Iblis menolak. Penolakannya didasari oleh kesombongan, sebuah penyakit hati yang mematikan. Ketika ditanya oleh Allah mengapa ia tidak sujud, iblis memberikan jawaban yang tercatat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 12. Apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Keyakinan iblis bahwa api lebih mulia dari tanah menjadi logika sesat yang berujung pada kekafiran. Karena pembangkangan ini, iblis dihukum. Allah mengutuknya, mengeluarkannya dari surga, dan menjadikannya makhluk yang tercela, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 34 dan 35. Iblis kemudian memohon penangguhan hukuman hingga hari kebangkitan, yang dikabulkan oleh Allah, dan bersumpah untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam. Inilah awal mula permusuhan abadi antara manusia dan setan. Dari bab 1 ini, kita belajar bahwa manusia diciptakan dengan potensi ilmu yang melampaui malaikat, dan inilah dasar kehormatan kita. Kita juga belajar bahwa kesombongan, sebagaimana dicontohkan iblis, adalah dosa pertama dan terbesar yang dapat menghancurkan ketaatan ribuan tahun. Di sini, di hadapan malaikat yang telah sujud dan iblis yang terusir, Nabi Adam AS berdiri tegak di surga, siap menghadapi takdir berikutnya. Nantikan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas bab 2, kehidupan di surga dan ujian larangan, termasuk penciptaan Siti Hawa dan godaan yang membawa Adam turun ke bumi. Setelah pada bab 1 kita menyaksikan momen agung penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan penghormatan malaikat kepadanya, hari ini kita akan melangkah lebih jauh, menuju bab 2, kehidupan di surga dan ujian larangan. Kita akan menyelami periode awal eksistensi manusia di jannah, dan bagaimana sebuah ujian kecil menjadi titik balik monumental bagi seluruh keturunan Adam. Penjelasan ini, sekali lagi, bersandar kuat pada Al-Quran dan pemaparan mendalam dari tafsir Ibnu Katsir. Mari kita mulai. Nabi Adam alaihissalam, meskipun telah dikaruniai ilmu dan dihormati para malaikat, merasakan kesendirian di surga yang luas. Keinginannya akan seorang pendamping untuk berbagi kehidupan dan menenangkan jiwanya adalah fitrah. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, menciptakan pendamping untuk Adam. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 1 berfirman, Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Penciptaan Hawa diceritakan dalam beberapa riwayat, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiatlah berbaik-baiklah kalian terhadap wanita,
karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu meluruskannya maka kamu akan mematahkannya, dan apabila kamu membiarkannya maka dia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah kalian terhadap wanita. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yaitu tulang rusuk kiri bagian atas, saat Adam tertidur lelap. Adam pun terbangun dan mendapati Hawa di sisinya. Rasa tenang dan ketenteraman segera menyelimuti hatinya. Ia tahu, inilah pendamping yang Allah karuniakan untuknya. Nama Hawa sendiri berasal dari kata, hai, yang berarti hidup, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Adam alaihissalam dan Hawa kini hidup dalam kenikmatan surga yang tiada taraf. Mereka dapat menikmati segala sesuatu yang ada di sana tanpa batasan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian sukai, dan janganlah kalian dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan, tanpa rasa lapar, haus, lelah, atau rasa sakit. Mereka bebas dari segala kesusahan dunia. Namun, di tengah segala kenikmatan itu, ada satu larangan yang Allah berikan, jangan mendekati pohon tertentu. Allah dengan jelas memperingatkan mereka tentang konsekuensi melanggar larangan itu, yaitu menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hikmah dari larangan ini adalah untuk menguji ketaatan Adam dan Hawa. Ini adalah ujian pertama bagi manusia. Larangan ini bukan untuk membatasi kenikmatan, melainkan untuk mengajarkan disiplin dan ketundukan kepada perintah Allah di tengah kebebasan yang mutlak. Allah juga tidak merinci jenis pohon tersebut, sehingga kita tidak perlu berspekulasi lebih jauh. Yang penting adalah larangannya, bukan jenis pohonnya. Dalam konteks ini, Allah juga mengingatkan mereka tentang kehadiran musuh bebuyutan mereka, iblis, yang telah bersumpah untuk menyesatkan. Iblis, yang telah terusir dari surga karena kesombongannya, kini menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada Adam dan keturunannya. Ia tahu kelemahan manusia adalah godaan syahwat dan keinginan yang tidak terkontrol. Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 20. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata, Tuhan kalian tidak melarang kalian mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Iblis menggunakan berbagai taktik licik. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 21, Allah berfirman, dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Ini adalah tipuan besar, karena iblis menggunakan nama Allah untuk meyakinkan mereka bahwa ia adalah penasihat yang tulus. Iblis merayu bahwa memakan buah pohon itu akan membuat mereka kekal di surga atau menjadi seperti malaikat. Inilah yang dikenal sebagai pohon khuldi, kekekalan, meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan nama pohon tersebut. Godaan iblis juga bertujuan untuk membuka aurat mereka, yang sebelumnya tertutup oleh pakaian surga. Adam dan Hawa, yang belum mengenal tipu daya dan kebohongan, termakan rayuan iblis. Mereka lupa akan peringatan Allah. Mereka mendekati pohon tersebut, dan akhirnya memakan buahnya. Al-Quran Surah Taha, ayat 121 menjelaskan konsekuensi langsungnya. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi diri dengan daun-daun surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Seketika, pakaian surga mereka terlepas, aurat mereka terlihat, dan rasa malu yang belum pernah mereka rasakan melanda. Mereka bergegas menutupi diri dengan daun-daun surga. Pelanggaran kecil ini memiliki dampak yang luar biasa, mengubah takdir mereka dan seluruh keturunan manusia. Disinilah letak pelajaran berharga bagi kita semua. Meskipun Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi dan manusia yang mulia, ia tetap memiliki fitrah manusiawi yang bisa tergelincir oleh godaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan mutlak kepada perintah Allah, dan bahaya mengikuti bisikan setan yang selalu ingin menyesatkan. Adam dan Hawa kini menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka.
Ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah takdir yang akan membawa mereka dan kita semua ke dunia. Nantikan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas bab 3, turun ke bumi dan masa pertobatan, saat Adam dan Hawa harus meninggalkan surga dan memulai kehidupan baru di dunia, serta bagaimana mereka bertaubat kepada Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar hikmah ini terus tersebar luas. Para pencari hikmah yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan kebahagiaan sempurna Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di Jannah pada bab 2, kini kita harus menghadapi kenyataan pahit konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Hari ini, kita memasuki bab 3, turun ke bumi dan masa pertobatan, sebuah bab yang mengajarkan kita tentang fitrah manusia, mudah lupa dan tergelincir, tetapi juga mengajarkan tentang luasnya rahmat dan ampunan Sang Pencipta. Kita akan membedah bagaimana Adam dan Hawa meninggalkan tempat kemuliaan itu dan memulai takdir sebagai penghuni dunia, berlandaskan Al-Quran dan rincian agung dari tafsir Ibnu Katsir. Mari kita ikuti kisahnya. Pelanggaran terhadap larangan satu pohon itu membawa konsekuensi seketika. Adam dan Hawa merasakan rasa malu yang luar biasa saat pakaian kemuliaan mereka terlepas, dan aurat mereka tersingkap. Mereka segera mencari daun-daun surga untuk menutupi diri. Saat itulah seruan ilahi datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 22. Dan Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu dan aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Peringatan itu kini menjadi nyata. Iblis telah berhasil menunaikan sumpahnya untuk menyesatkan manusia. Konsekuensi pun dijatuhkan. Allah memerintahkan ketiga pihak, Adam, Hawa, dan Iblis, untuk turun ke bumi, tempat yang akan menjadi medan pertarungan abadi. Perintah itu tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 36. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kalian. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah, turunlah kalian, ditujukan kepada Adam, Hawa, dan Iblis. Perintah ini menandai permulaan kehidupan di dunia. Dunia bukan lagi surga yang bebas kesulitan, melainkan tempat berdiam sementara dengan segala permusuhan dan perjuangan hidup sampai datangnya kematian. Permusuhan yang dimaksud adalah permusuhan abadi antara keturunan Adam dengan Iblis dan bala tentaranya. Ketika Adam dan Hawa diturunkan, mereka tidak jatuh di tempat yang sama. Riwayat-riwayat termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan tafsirnya, menyebutkan bahwa Adam alaihissalam diturunkan di Sarandip, Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di daerah Jeddah di Jazirah Arab. Bayangkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Mereka terpisah, berada di tempat yang asing dan keras, jauh dari kenikmatan surga, dan kini harus menghadapi dunia dengan tangan kosong. Penyesalan mereka adalah penyesalan yang murni, bukan karena takut kehilangan kenikmatan, melainkan karena rasa bersalah telah melanggar perintah Sang Pencipta. Rasa penyesalan inilah yang mendorong mereka untuk segera memohon ampunan. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat berlindung kecuali kembali kepada Allah. Mereka mengakui dosa mereka, sebuah pengakuan yang abadi dan harus diikuti oleh setiap keturunan mereka. Dalam kondisi terpuruk, Adam alaihissalam mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah, dengan rahmatnya yang agung, tidak membiarkan Adam dan Hawa tersesat. Dia mengajarkan kepada mereka kalimat-kalimat khusus untuk bertaubat. Momen agung ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Apa kalimat-kalimat yang diajarkan itu? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimat yang paling masyhur, dan yang juga diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 23, adalah doa yang diucapkan oleh Adam dan Hawa. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri,
dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan diksi ini, para penonton, mereka tidak menyalahkan iblis, mereka tidak menyalahkan pohon, mereka sepenuhnya mengakui kesalahan ada pada diri mereka sendiri. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan melanggar batas yang ditetapkan. Doa ini menjadi prototipe taubat yang benar, pengakuan dosa, penyesalan, dan permohonan ampunan yang tulus. Berkat ketulusan taubat mereka dan kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah, taubat Adam dan Hawa diterima. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 37 menegaskan bahwa Allah adalah At-Tawwab dan Ar-Rahim. Setelah masa penantian yang panjang, akhirnya Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk bertemu kembali. Pertemuan bersejarah ini, menurut banyak riwayat dan tradisi, terjadi di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, di Padang Arafah. Pertemuan kembali ini menandai babak baru, persatuan kembali yang suci dan penuh harapan. Namun, meskipun taubat mereka diterima, takdir untuk hidup di bumi tetap berlaku. Allah menegaskan kembali misi hidup di dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Taha, ayat 123. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Inilah janji dan pedoman agung, meskipun mereka hidup di dunia yang penuh tantangan, Allah tidak akan meninggalkan mereka tanpa bimbingan. Melalui petunjuknya kitab-kitab dan para nabi, manusia akan menemukan jalan keselamatan. Kisah bab 3 ini memberikan pelajaran paling vital bagi setiap manusia, pintu taubat senantiasa terbuka. Sekalipun kesalahan kita besar, bahkan sampai melanggar larangan di surga seperti Adam, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar. Tugas kita adalah meniru Adam alaihissalam, segera menyesali perbuatan, mengakui kesalahan pada diri sendiri, dan memohon ampunan dengan tulus. Adam dan Hawa kini memulai kehidupan sebagai manusia pertama di bumi, sebuah peran baru sebagai nabi dan ibu dari seluruh umat manusia. Nantikan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas bab 4, keluarga dan konflik kemanusiaan pertama, kisah lahirnya keturunan Adam dan ujian berat pertama di antara mereka, yaitu kisah Habil dan Qabil. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar hikmah ini terus tersebar luas. Setelah melewati ujian berat di surga dan perjalanan taubat di bumi, kini kita akan melanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ke babak baru. Hari ini kita memasuki bab 4, keluarga dan konflik kemanusiaan pertama, sebuah fase di mana benih-benih peradaban manusia mulai ditanam, namun sekaligus menjadi saksi atas munculnya dosa pertama yang mengerikan di antara sesama manusia. Penjelasan ini akan senantiasa berlandaskan pada Al-Quran Al-Karim dan penafsiran mendalam dari Imam Ibnu Katsir. Mari kita selami kisah ini. Di atas permukaan bumi yang baru, Adam alaihissalam dan Siti Hawa memulai kehidupan sebagai manusia pertama. Mereka belajar beradaptasi dengan lingkungan, mencari rezeki, dan memakmurkan bumi sesuai amanah Allah. Seiring waktu, rahmat Allah meliputi mereka dengan karunia yang sangat besar, keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menegaskan bahwa dari Adam dan Hawa lah seluruh umat manusia berasal. Riwayat-riwayat, termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Al-Bidayah wan Nihayah, menjelaskan bahwa Hawa melahirkan anak secara berpasangan, satu laki-laki dan satu perempuan dalam setiap kelahiran. Mereka memiliki banyak anak, yang sebagian besarnya adalah perempuan, kecuali beberapa yang disebutkan. Di antara anak-anak mereka yang paling dikenal adalah Habil dan Qabil, serta saudari-saudari mereka. Sebagai nabi pertama, Adam alaihissalam memikul tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya. Ia mengajarkan mereka tentang tauhid, keimanan kepada Allah yang Maha Esa,
Akhlak mulia, nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Syariat dasar, hukum-hukum awal untuk mengatur kehidupan mereka. Tanggung jawab di bumi, cara bercocok tanam, berburu, dan beradaptasi dengan alam. Adam adalah seorang ayah yang penuh kasih dan seorang nabi yang membimbing. Ia berharap anak cucunya akan hidup rukun dalam ketaatan kepada Allah. Di antara anak-anak Adam yang tumbuh dewasa, Habil dan Kabil memiliki karakter dan mata pencarian yang berbeda. Habil adalah seorang penggembala kambing dan domba. Ia dikenal memiliki sifat yang lembut, taat kepada Allah, dan berhati bersih. Kabil adalah seorang petani yang menggarap tanah. Ia dikenal memiliki sifat yang keras, egois, dan cenderung mengikuti hawa nafsu. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk menikah, Adam alaihissalam menghadapi tantangan. Karena saat itu tidak ada manusia lain selain keluarga mereka, syariat yang berlaku saat itu, adalah menikahkan anak laki-laki dengan saudari kembarnya yang lahir pada kelahiran berbeda, untuk menghindari pernikahan dengan saudari kandung sepasang. Menurut sebagian riwayat, Kabil lahir bersama seorang saudari kembar yang cantik. Habil lahir bersama saudari kembar yang kurang cantik. Sesuai syariat saat itu, Adam ingin Kabil menikahi saudari kembar Habil, dan Habil menikahi saudari kembar Kabil. Namun, Kabil menolak keras. Ia merasa lebih berhak menikahi saudari kembarnya sendiri yang lebih cantik, dan timbullah rasa dengki serta iri hati kepada Habil. Untuk memutuskan perkara ini, Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, dan kurban yang diterima akan menjadi tanda siapa yang lebih benar di sisinya. Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 27 mengisahkan. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Habil mempersembahkan seekor domba jantan gemuk yang terbaik dari ternaknya, dengan niat tulus. Kabil mempersembahkan hasil panennya, namun dengan niat yang kurang tulus, atau memilih hasil panen yang kurang baik. Tanda kurban yang diterima adalah dimakan oleh api dari langit. Api itu datang dan memakan kurban Habil, sementara kurban Kabil tetap utuh. Kebenaran pun terungkap. Melihat kurbannya ditolak dan kurban Habil diterima, kemarahan dan kedengkian Kabil memuncak. Iri hati yang membara telah membutakan mata hatinya. Ia tidak menerima keputusan Allah dan justru mengancam saudaranya. Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 27 melanjutkan ucapan Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Habil, dengan kesabarannya, menjawab ancaman tersebut dengan mengingatkan Kabil akan takwa kepada Allah, dan ia menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 28-29. Sungguh, jika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri. Lalu kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Habil menunjukkan kemuliaan akhlak, berusaha menghalangi Kabil dari dosa. Namun, nafsu jahat Kabil telah menguasainya sepenuhnya. Iblis, tentu saja, berada di balik bisikan-bisikan keji ini, memprovokasi Kabil. Akhirnya, Kabil melakukan perbuatan paling keji, ia membunuh saudaranya, Habil. Ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dunia yang baru saja dihuni oleh manusia, sudah ternoda oleh darah permusuhan dan kedengkian. Sebuah tragedi yang menghancurkan hati Adam dan Hawa. Setelah membunuh saudaranya, Kabil menyadari betapa besar dosa yang telah ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan mayat Habil. Dalam kebingungan dan penyesalan yang terlambat, ia memanggul mayat saudaranya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran melalui seekor makhluk ciptaannya. Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 31 menceritakan.
Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Kabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. 2 ekor gagak terlibat perkelahian, salah satunya mati, dan gagak yang hidup kemudian menggali tanah dengan paruh dan cakarnya untuk menguburkan gagak yang mati. Adegan ini menjadi petunjuk langsung dari Allah kepada Kabil tentang tata cara penguburan mayat. Kabil merasa sangat malu dan menyesal. Ia menyesali ketidakmampuannya bahkan melakukan hal yang bisa dilakukan oleh seekor burung. Ia pun menguburkan jenazah Habil. Penyesalan Kabil datang bukan karena ia takut kepada Allah, melainkan karena ia menyesali akibat perbuatannya yang kini terbebani dosa besar. Pembunuhan Habil oleh Kabil bukan hanya dosa besar bagi Kabil, tetapi juga menjadi preseden. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama Kabil menanggung sebagian dari darahnya, karena dialah orang yang pertama kali memulai perbuatan membunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah Habil dan Kabil adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan betapa berbahayanya penyakit hati seperti iri hati, dengki, dan kesombongan. Dosa ini, jika dibiarkan, dapat membutakan akal sehat dan mendorong pada tindakan paling keji. Ia juga menunjukkan bahwa kehidupan manusia di bumi akan selalu diwarnai oleh konflik antara kebaikan dan kejahatan. Namun, di tengah tragedi ini, ada pelajaran tentang takwa, kesabaran, dan bagaimana Allah bahkan menggunakan makhluk terkecil untuk mengajarkan manusia tentang kehidupan dan kematian. Adam alaihissalam kini menghadapi kenyataan pahit bahwa benih kejahatan telah tumbuh di antara keturunannya sendiri. Ini adalah awal dari sejarah panjang perjuangan manusia. Nantikan episode terakhir, Bab 5, Warisan dan Wafat Nabi Adam, di mana kita akan melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam mewariskan ajarannya dan mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Hari ini kita tiba di penghujung perjalanan epik Nabi Adam alaihissalam. Setelah menyaksikan penciptaan agungnya, kehidupan di surga, taubat di bumi, dan konflik kemanusiaan pertama, kita akan menutup kisah ini dengan bab 5, Warisan dan Wafat Nabi Adam. Ini adalah bab yang penuh hikmah tentang peran Adam sebagai nabi pertama, pelajaran yang ia tinggalkan, dan akhir dari kehidupan manusia pertama di dunia ini. Penjelasan ini akan senantiasa berlandaskan pada Al-Quran Al-Karim dan penafsiran mendalam dari Imam Ibnu Katsir. Mari kita renungi kisah pamungkas ini. Nabi Adam alaihissalam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi dan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diturunkan ke bumi, tugas utamanya adalah membimbing keturunannya. Allah tidak membiarkan manusia pertama hidup tanpa petunjuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 38 menegaskan janji petunjuk ini. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebagai nabi, Adam alaihissalam adalah jembatan antara Allah dan manusia. Ia menyampaikan wahyu pertama, mengajarkan dasar-dasar agama Islam yaitu tauhid, mengesahkan Allah, dan ketaatan, serta syariat-syariat awal yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan sosial dan spiritual anak cucunya. Ia mengajarkan cara beribadah, bagaimana memuji dan bersyukur kepada Allah. Ia mengajarkan tentang halal dan haram, batasan-batasan yang wajib dipatuhi. Ia mengajarkan tentang moral dan etika, pentingnya keadilan, kasih sayang, dan menjauhi dengki, sebuah pelajaran pahit yang ia dapat dari kisah Habil dan Kabil. Ia memperingatkan tentang iblis, musuh abadi yang akan terus berusaha menyesatkan manusia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Adam menjalankan perannya ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Ia adalah fondasi spiritual bagi seluruh umat manusia, meletakkan dasar bagi semua nabi yang datang setelahnya. Setiap nabi yang datang kemudian hanyalah mengulang dan menyempurnakan ajaran dasar yang telah dibawa oleh Adam alaihissalam. Selain peran spiritualnya, Nabi Adam alaihissalam juga memimpin keturunannya dalam memakmurkan bumi. Mereka harus belajar mengolah tanah, membangun tempat tinggal, mencari makanan,
dan beradaptasi dengan segala tantangan alam. Kehidupan di bumi jauh berbeda dengan surga. Ada musim, ada kerja keras, ada suka dan duka. Melalui bimbingan Adam, anak cucunya belajar ilmu pertanian, bagaimana menanam dan memanen untuk kebutuhan pangan. Keterampilan bertahan hidup, membuat pakaian, alat-alat sederhana, dan tempat berlindung. Organisasi sosial, membentuk komunitas kecil dan hidup bermasyarakat dengan aturan yang diturunkan Adam. Proses ini adalah bagian dari amanah kekhalifahan yang disebutkan Allah saat awal penciptaan Adam. Manusia ditugaskan untuk menjaga dan mengelola bumi, bukan merusaknya. Setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan dengan niat tulus sesuai petunjuk Allah dianggap sebagai ibadah. Dalam periode ini, manusia mulai berkembang biak, membentuk kabilah-kabilah kecil, dan menyebar ke berbagai wilayah bumi, meletakkan dasar bagi keragaman manusia yang kita kenal sekarang. Adam dan Hawa menyaksikan sendiri bagaimana anak cucu mereka memenuhi bumi. Nabi Adam alaihissalam hidup di bumi selama ribuan tahun, memimpin dan membimbing keturunannya. Ketika ajalnya mendekat, ia memanggil anak cucunya untuk memberikan wasiat dan pesan-pesan terakhir yang sangat penting. Menurut beberapa riwayat dan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, wasiat utama Nabi Adam alaihissalam adalah peringatan abadi tentang iblis. Ia terus mengingatkan agar selalu waspada terhadap tipu daya iblis, musuh yang nyata bagi manusia. Ia telah mengalami sendiri bagaimana iblis berhasil menyesatkannya. Ketaatan kepada Allah, pesan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang teguh tauhid, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Memegang teguh petunjuk ilahi, ia menekankan pentingnya mengikuti petunjuk yang akan datang dari Allah, baik melalui nabi-nabi berikutnya maupun melalui kitab-kitab suci. Menjaga persaudaraan, mengingat tragedi Habil dan Kabil, ia berpesan agar anak cucunya menjaga tali persaudaraan dan menghindari iri hati serta kedengkian. Adam alaihissalam juga menceritakan tentang kenikmatan surga dan bagaimana ia dikeluarkan darinya. Ia ingin anak cucunya mengambil pelajaran dari kisahnya agar bisa kembali ke surga yang abadi. Setelah menunaikan seluruh amanah dan tugasnya, tibalah saatnya bagi Nabi Adam alaihissalam untuk kembali kepada penciptanya. Malaikat maut datang untuk menjemput ruhnya. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Adam alaihissalam hidup selama 1000 tahun. Ketika malaikat maut datang, ia berpesan kepada anaknya, Syits, yang menjadi nabi setelahnya untuk menjaga ajaran Allah. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat beberapa detail tentang wafatnya Adam. Setelah malaikat maut datang, ruhnya dicabut dengan lembut. Para malaikat turun dari langit untuk menyaksikan wafatnya nabi pertama ini. Mereka memandikan jenazahnya, mengkafaninya, dan menyalatinya, lalu menguburkannya dengan tata cara yang mereka ajarkan kepada Syits. Inilah jenazah manusia pertama yang dimakamkan di bumi. Kematian Adam alaihissalam adalah peristiwa besar bagi seluruh keturunannya. Ia meninggalkan bumi setelah mengisi kehidupannya dengan ibadah, pengajaran, dan perjuangan. Siti Hawa melanjutkan hidup setelah Adam alaihissalam wafat selama beberapa waktu, kemudian ia pun menyusul suaminya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, ayah dari seluruh umat manusia, dan nabi pembawa risalah awal. Warisan terbesarnya bukanlah harta benda, melainkan ilmu, pengetahuan tentang Allah dan alam semesta, petunjuk ilahi, dasar-dasar agama dan syariat, pengajaran, contoh tentang taubat, kesabaran, dan keteguhan iman. Peringatan terhadap tipu daya iblis dan bahaya dosa. Setiap manusia yang lahir di muka bumi adalah keturunan Adam, membawa fitrah dan potensi yang sama. Kita adalah pewaris dari kisah panjang ini, dan tugas kita adalah terus mengikuti petunjuk Allah, mengambil pelajaran dari kesalahannya, dan menghindari jalan iblis. Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah permulaan dan cerminan dari seluruh perjalanan kemanusiaan. Dari kisah ini, kita belajar tentang asal-usul kita, tujuan hidup kita, dan jalan kembali kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini memberikan pencerahan dan menguatkan keimanan kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar hikmah ini terus tersebar luas. Terima kasih telah mengikuti serial kisah Nabi Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.